Lah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Pak. Jadi hari ini materi terakhir sebelum UAS ya. Udah dapat jadwal UAS belum? Dari Pak Arif. Bu Vero, Bu Belum, Vero, Bu Vero, kalau Bu Vero. Belum dapat ya? belum dapat Pak. Ya udah ntar aja. Ini materi terakhir dari saya tentang spektrofotometri Vivis. Jadi ini sebenarnya masuk ke kimia analitik instrumen ya, cuman di Kimenlik juga ada sebenarnya, cuman jadi saya kasih aja di awal nih buat ini aja, pengetahuan aja. Jadi si spektrofotometri Vivis itu salah satu metode pengukuran berdasarkan jumlah intensitas cahaya yang diserap oleh suatu contoh atau media. Itu dia berdasarkan hukum Lambert-Beer ininya, apa namanya sih metodenya gitu. Jadi kalau misalnya berkas cahaya itu melewati suatu media ya, maka seberkas cahaya itu akan diserap dan dipantulkan atau diteruskan gitu. Nah, cahaya yang diserap itu dia sebanding sama konsentrasi si media tersebut gitu. Jadi, kalau kita punya media yang belum tahu konsentrasinya, kita tinggal bandingkan sama media yang udah diketahui konsentrasinya terus dilewatin sama cahaya gitu. Nanti kita bisa tahu tuh. Nah, biar nggak bingung kita lanjut aja lagi. Jadi hukum Lambert-Beer itu ini hukumnya. Ini dua orang ya, Beer sama Lambert. Ketika seberkas cahaya atau sinar itu melewati media, maka cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Nah, kita fokus yang diserap ini nih. Di mana sinar yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi dari media yang sudah dilewatin itu gitu. Yang pertama hukum Lambert-Beer di apa namanya? Latar belakangnya di spektrum ini. Terus yang kedua itu ada namanya hukum Planck. Hukum Planck itu adalah hukum yang menggambarkan jumlah energi yang diserap berapa gitu. Persamaannya itu E sama dengan H dikali V, di mana si V ini nih, H kali V sorry, H kali V, di mana si V itu sama dengan C dibagi sama lambda. Nah pengertiannya itu si E itu jumlah energinya ya kan, terus H itu konstanta Planck, itu nilainya segini nih nggak berubah, 6,63 atau 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule per detik ya. Terus V itu bilangan gelombang, satuannya itu cm pangkat min 1. Terus hubungannya V itu bisa kita ubah jadi ini, C dibagi lambda. C-nya itu kecepatan cahaya. Ini pasti udah tahu nih, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Terus lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya itu biasanya dituliskan dalam nanometer. Jadi panjang gelombang itu kan bentuknya kan seperti gunung dan lembah ya, gabungan gunung dan lembah nih kayak gini nih. Gunung ada lembahnya. Jadi lambda itu jarak antara dua puncak yang ada di gelombang itu. Ini jaraknya namanya lambda. Nah, kalau dari hukum ini nih, ini kan E itu sama dengan jumlah energi ya. Jumlah energi. Terus lambda itu sama dengan panjang gelombang. Nah, hubungannya berarti sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, makin besar energinya, kira-kira maka si lambdanya itu makin besar apa makin kecil berarti? Makin panjang atau makin pendek berarti hubungannya. Kalau energinya makin besar, lambdanya makin pendek apa makin panjang? Kalau dari rumusnya nih, E sama dengan H dikali V sama dengan V-nya itu C per lambda. Coba. Makin besar energinya, itu lambdanya itu makin pendek apa makin panjang? Berarti panjang gelombangnya. Kalau dari rumusnya.
Kira-kira kalau lambdanya misalnya 200 ya, 200 nanometer misalnya, sama lambda yang 300 nanometer. Kalau dia punya nilai konstanta Planck-nya sama, ya kan? Terus nilai C-nya sama, kecepatan cahayanya, itu kira-kira yang lebih besar yang mana? Yang 200 sampai 300 energinya berarti. Gimana? Sepi amat ya. Halo? Iya, Pak. Yang mana jadinya? Sepi amat. Kalau punya lambda yang lebih panjang sama lebih pendek, itu energinya lebih besar yang mana? Lebih pendek bukan, Pak? Lebih pendek ya? Karena Karena iya, karena semakin pendek gelombang itunya, dia semakin besar si energi energinya. itunya. Berarti dia hubungannya berbanding terbalik apa berbanding lurus kalau kayak gitu? Terbalik. Terbalik ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa namanya? Bukan diagram sih ya, gambaran. Ini diagram juga sih. Diagram hubungan antara si panjang gelombang, frekuensi sama energi yang dihasilkan. Tadi kan hubungannya kan makin besar energi ya. Makin besar energi, maka panjang gelombangnya dia makin pendek ya kan. Energi yang makin kecil, dia panjang gelombang makin panjang. Oke. Nah, di sini hubungannya seperti ini nih. Jadi panjang gelombang yang paling apa namanya? Yang paling panjang itu kan dia ada di sebelah kanan ya. Ini yang panjang gelombangnya lebih panjang nih. Sedangkan di sebelah kiri ini dia yang panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, kita lihat panjang gelombang yang lebih panjang itu dari mulai apa namanya lambdanya radio, microwave, infrared, visible ya kan yang kita mau pelajari ini visible sama UV, terus X-ray, terus sama gamma ray, terakhir sama cosmic nih. Nah, cosmic itu menghasilkan makin ke kiri itu dia apa namanya energinya makin besar gitu. Awalnya itu dia energinya itu 0,0012 kilojoule ya. Terus naik lagi jadi 0,12 di yang microwave. Infrared naik lagi jadi 150 nih. Di UV naik lagi sampai akhirnya ke 1,2 kali 10 pangkat 8 atau 12 juta berarti ya 12 juta ya. 120 juta malah. 20 juta kilojoule per mol gitu. Nah, karena dia makin tinggi energinya, maka ketika si panjang gelombang ini atau si gelombang atau cahaya lah ibaratnya gitu mengenai materi itu semua ini ya, segala sesuatu yang pernah menempati ruang dan memiliki massa gitu, apapun misalnya. Nanti materi itu akan memiliki efek gitu atau ada efeknya ke materi tersebut gitu. Ibaratnya ada sebab ada akibat gitu. Nah, kalau misal di sini, kalau dari grafiknya itu, diagramnya, kalau misalnya microwave, ketika dia kena materi, maka si materi itu, si ikatan antar atomnya itu dia akan berotasi tuh, akan berputar gitu. Karena dia energinya lumayan rendah tuh di situ. Jadi cuma muter aja si ikatan yang ada di materi tersebut gitu. Nah, ketika dia terkena infrared, maka dia akan bervibrasi. Ini. Nanti kalian akan belajar tuh di kimia instrumen vibrasi. Di sini kita bisa memanfaatkan vibrasi ini jadi bisa tahu gugus fungsi atau gugus-gugus yang ada di materi tersebut gitu, vibrasi doang. Kalau misalnya dia terkena infrared. Nah, gimana kalau misalnya dia terkena UV sama vis nih yang mau kita pelajarin. Nah, kalau di sini di diagram ini dia bakal terjadi eksitasi elektronik
atau transisi elektronik. Jadi transisi elektronik itu perpindahan elektron yang ada di materi itu ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Naik, ibaratnya dia naik kelas ibaratnya kayak gitu. Walaupun nanti bakal turun lagi. Nah, gimana kalau kita kena X-ray ini di sini nih? Kena X-ray. X-ray itu dia punya panjang gelombang yang lebih pendek, ya kan? Dan energi yang lumayan besar tuh. Nah, si materi itu bakal putus ikatannya gitu. Sambil si atom ini dia akan mengeluarkan elektron di situ. Makanya alasannya kita nggak boleh X-ray atau namanya apa ya kalau misalnya ngelamar kerja tuh sebelum masuk kerja biasanya ada MCU ya. MCU itu kan ada pemeriksaan X-ray tuh. Itu biasanya nggak boleh sering-sering ya kan. Minimal kita 6 bulan maksimal kita 6 bulan sebelum pemeriksaan selanjutnya gitu. Karena dalam X-ray itu walaupun itu ada berbagai ibaratnya ada penghalangnya gitu, tetap aja ada sedikit sebenarnya materi yang bakal rusak gitu dalam tubuh kita kayak gitu. Alasannya seperti itu. Tapi kita mau fokus di sini nih. Kita pelajarin yang UV sama yang vis di sini. Ultraviolet sama visible. Nah, di sini kita bisa lihat terutama yang visible. Yang visible itu bakal menghasilkan warna gitu. Ketika nanti ketemu sama cahaya gitu. Kalau misalnya dia panjang gelombangnya 400 nanometer, dia warnanya itu violet ya, agak ungu. Naik ke 450 dia warnanya biru. Kalau ke 500 dia warnanya cian apa ada yang tahu nggak di mana cian nih? Hijau kebiruan lah ya. Terus 550 warnanya hijau, terus sampai 700 dia warnanya itu adalah merah kayak gitu. Ini untuk yang visible ya. Visible. Terus kalau visible itu dia lambdanya itu panjang gelombangnya itu dari mulai 400 sampai 750 nanometer atau 800 biasanya. Terus kalau yang vis itu dia lebih pendek lagi panjang gelombangnya. Dari 200 sampai 400 nanometer. Tapi kalau vis dia nggak ada warnanya ya. Ini buat yang visible. Visible itu artinya kan terlihat tuh. Makanya dia bisa menghasilkan warna ketika terkena cahaya kayak gitu. Nah, di sini ibaratnya kita bisa menganalogikan, bukan analogi sih, hubungan antara warna yang visible nih, terutama yang visible, yang terlihat di larutan yang kita baca nih di media, misalnya kita mau baca larutan di spektro gitu, sama cahaya yang diserap warna apa gitu. Misalnya, jadi di sini warna yang terlihat itu merupakan warna komplementer dari warna yang diserap. Nah, contohnya kalau yang diserap itu warna merah, ini yang diserap misalnya. Warna merah yang diserap, ya kan? Diserap, berarti warna komplementer itu adalah warna gabungan dari warna biru sama warna kuning. Berarti yang kelihatan di larutan adalah warna hijau, gitu. Sampai sini ngerti nggak? Kalau yang diserap warna merah, berarti yang kelihatan di larutan yang bisa kita lihat gitu. Di larutan itu dia adalah warna hijau gitu. Ngerti ya? Kalau misalnya yang diserap warna hijau, nah berarti yang kelihatan di larutan warna apa tuh? Larutannya. Kalau yang diserap warna hijau, berarti yang kelihatan larutan warna apa tuh? Kalau dari gambar ini. Kuning, Pak. Hah? Apa? Gimana sih, Pak, maksudnya? Jadi warna yang terlihat itu merupakan warna komplementer. Tahu kan warna komplementer kan? Gabungan warna dasar. Iya. Jadi kalau misalnya yang diserap warna merah, nih, yang diserap sama larutannya ya, warna merah, dari panjang lubang merah gitu. Berarti nanti kita lihat larutannya itu warna hijau gitu. Karena kan merah itu dia di sini nih. Lawannya kan berarti kan kuning sama biru ya kan? Berarti komplementer dari kuning sama biru adalah warna hijau. Oke.
Nah, kalau misalnya yang diserap warna hijau, berarti yang kelihatan warna apa? Jangan dulu deh. Kalau yang diserap warna kuning, yang kelihatan warna apa? Orange. Ungu ya, warna ungu ya. Kalau diserap warna kuning, yang kelihatan warna ungu. Kalau yang diserap warna biru, yang kelihatan warna apa? Orange. Orange. Oranye, oke. Kalau yang diserap warna hijau, yang kelihatan warna apa? Coklat. Iya sih. Merah ya? Merah. Ah. Merah lah. Balik lagi. Kalau yang diserapnya komplementer, kita balik ke warna dasar lagi. Kalau yang diserap warna ungu, yang kelihatan warna apa? Kuning. Kuning, oke. Udah ngerti lah ya, udahlah. Lanjut lagi. Nah, ini tadi kan kalau misalnya si spektrum itu interaksi materi antara materi dengan si gelombangnya atau energinya atau dengan cahayanya kan, dia bakal terjadi namanya transisi elektronik, ya kan? Elektron. Bukan elektron ya, tapi molekul yang transisi ya. Salah tadi. Nah, terus transisi elektronik itu ada diagram sendiri nih. Jadi ada transisi yang bonding. Bonding itu berarti yang apa namanya? Berikatan ya. Bonding yang sigma nama ini. Kalau gini namanya sigma ya. Entah kalau tanya jangan sampai salah, ini namanya sigma. Sigma bonding namanya, kalau ini berarti ini sigma bonding. Nah, kalau kayak gini nih, namanya apa nih? Ada di matematika tuh. Namanya lambang apa? Jari-jari ya, Pak? Iya, jari-jari itu namanya apa lu? Astagfirullahaladzim. Aku juga tahu jari-jari itu. Jari-jari namanya apa jari-jari? Jari-jari namanya apa jari-jari? Pi. Pi. Bukan, Pak. Oke, berarti ini pi bonding ya. Terus ini adalah yang non bonding atau yang nggak berikatan. Nah, nanti si sigma ini yang berikatan ini bakal bertransisi tuh atau namanya eksitasi sama aja sih. Tapi kalau ini transisi sih, kalau spektro. Dia bakal bertransisi berarti naik kelas nih. Yang sigma itu ke sigma anti bonding, ya kan? Atau sigma yang anti ikatan. Terus yang pi ini bakal naik ke yang pi anti bonding juga gitu, atau pi yang anti ikatan kayak gitu. Nanti hubungannya kayak gini. Ketika dia ikatannya tunggal, kan dia kan berarti kan ikatan sigma ya, ikatan sigma. Berarti nanti transisi molekul itu adalah transisi dari sigma bonding ya kan, yang ini nih, sigma bonding ke sigma yang anti bonding ya kan, kalau dia molekulnya molekul ikatan tunggal di situ. Nah, dia bakal menghasilkan lambda yang lebih pendek gitu, karena loncatan energinya itu lebih jauh dari bawah sini ke atas sini kan. Tapi ketika dia ikatannya rangkap, berarti dia transisi molekul itu dari yang pi bonding ke pi anti bonding gitu. Loncatan energinya itu nggak terlalu jauh dibanding yang sigma tadi. Makanya nanti dia punya lambda yang lebih panjang dibanding yang ikatan tunggal kayak gitu. Kayak gitu nih. Lihat di sini ada etana ya. Etana itu dia ikatannya adalah tunggal di situ. Berarti dia adalah ikatan sigma. Berarti jenis transisinya adalah sigma ke sigma anti bonding. Makanya lambda max itu lambda maxnya dia punya lambda max yang lebih pendek dibanding yang etilen ini yang punya ikatan rangkap nih di sini nih. Gitu. Walaupun nanti hubungannya lebih kompleks lagi ya. Ini contoh awalnya aja. Nah, di sini contohnya nih yang etena sama heksena ya. Heksena di sini ikatan si etena itu dia rangkap 2, ini rangkap 3, maka dia lambda maxnya dia lebih pendek dibanding yang si rangkap 3 itu kayak gitu.
Iya kayak gitu sih. Nah, terus ada beberapa istilah dalam spektro. Yang pertama itu gugus kromofor. Itu adalah gugus fungsional yang mengabsorpsi sinar UV dan tampak. Biasanya yang paling gampang itu adalah gugus eh, apa sih kalau kayak gini namanya? Yang selang-seling. Nah, ini di sini rangkap, terus tunggal, rangkap lagi gitu. Itu juga disebut nama gugus kromofor tuh, karena dia bisa menyerap sinar UV sama visible gitu. Terus selain itu juga ada gugus fungsi misalnya kayak OH atau NH3 itu juga bisa nyerap sinar UV sama visible, itu namanya gugus kromofor. Terus ada namanya juga gugus kromofor yang sifatnya itu adalah auxokrom, yaitu dia gugus kromofor yang bisa meningkatkan intensitas absorpsi karena dia mempunyai banyak elektron sunyi. Contohnya itu tadi ada OH yang di sini nih, terus yang NH, terus sama halogen. Kan kita tahu tuh kalau misalnya OH itu kan banyak elektron kosongnya ya. Elektron kosong itu elektron yang nggak berikatan tuh. Terus NH di sini kan banyak tuh elektron kosongnya, sama yang halogen, apalagi halogen kan. Banyak tuh, contohnya Cl, Bri kayak gitu. Terus ada juga namanya pergeseran batokromik. Itu biasanya nanti kalau kalian udah baca, nanti ada namanya hasil spektrum. Nah, spektrum itu bentuknya seperti puncak atau peak gitu. Nah, itu nanti kita lihat hubungannya. Di sini kita lihat dulu pengertiannya. Pergeseran batokromik itu adalah pergeseran ke panjang gelombang yang lebih tinggi gitu. Terus ada juga pergeseran hypsokromik, itu pergeseran ke panjang gelombang yang lebih rendah. Terus pergeseran hiperkromik, peningkatan intensitas absorpsi. Terus pergeseran hipokromik itu penurunan intensitas absorpsi. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas langsung itu aja ya, potong aja nggak apa-apa. Nah di sini nih contohnya ini ya bentuk output dari si spektro. Jadi sebenarnya itu bentuknya kayak gini nih. Di sini itu absorbansi, sumbu Y-nya biasanya disingkat ABS. Terus yang sumbu X-nya itu dia lambda, satuan nanometer. Nah, nanti bakal ada puncak di sini nih, peak gitu, spektrumnya. Nah, kalau dia geser ke kiri, itu namanya hypsokromik gitu. Karena dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, ya kan? Atau disebutnya namanya blue shift atau pergeseran biru namanya tuh. Kalau dia geser ke kanan, di peaknya, itu namanya batokromik karena pergeseran ke arah panjang gelombang lebih panjang ya kan. Itu disebutnya redshift atau namanya pergeseran merah. Kalau nanti si puncak ini dia turun intensitasnya, absorbansinya turun ya, makin pendek ibaratnya, itu namanya hipokromik ya kan. Kalau dia puncaknya intensitasnya naik, puncaknya makin tinggi itu berarti itu namanya hiperkromik gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Itu biasanya karena ada pergantian pelarut biasanya kayak gitu. Misalnya awal kita pakai alkohol, ganti pakai ether misalnya. Itu bakal terjadi pergeseran seperti ini gitu. Biasanya ya. Nah, dasarnya sebenarnya dari sini nih si spektro ini. Dari analisis kolorimetri, cuman bedanya spektro ini dia lebih modern aja gitu. Sebenarnya dasarnya dari sini. Jadi ketika kita mau menguji kadar dari suatu sampel nih, sampel itu yang ini ya, sampel yang ini, kita mau tahu konsentrasi sampel ini berapa nih di sini nih. Konsentrasinya berapa sih? Gitu. Dari warnanya. Gitu. Kalau dari warna kan berarti kan dia yang diserap adalah sinar visible ya, bukan UV berarti. Nah, caranya gimana? Kita tinggal bandingin sama standar, namanya standar loh. Bandingin sama standar, dan standar ini biasanya ada deretnya nih kalau di kolorimetri. Dari 1 sampai 5. Makin tinggi standarnya, dia konsentrasinya makin besar ya kan. Berarti warna itu dia makin pekat gitu. Nah, kalau dari contoh ini, kira-kira sampelnya masuk standar nomor berapa nih kira-kira?
Sampelnya masuk standar nomor berapa nih kira-kira di sini? Kalau dari sini. Nomor 3 ya. Karena warnanya sama-sama nomor 3. Berarti kesimpulannya si sampel ini punya konsentrasi yang sama-sama dengan nomor 3. 3. Oke. Lanjut lagi. Makin susah loh. Nah, terus di sini itu dasar dari alatnya sendiri kalau di sini. Kalau tadi kan kita belajar ini ya, background atau latar belakang pemeriksaannya ya, ilmunya gitu. Nah, sekarang kita belajar dari alatnya atau instrumennya. Jadi ketika ini namanya kuvet nih, namanya kuvet. Kuvet itu tempat menyimpan sampel gitu. Sampelnya itu biasanya larutan kalau spektro. Saya belum pernah sih nemuin yang padatan ya, tapi biasanya itu bentuknya larutan. Nanti larutannya itu ditempatkan dalam kuvet gitu. Kuvet. Terus kuvet itu bakal dilewatin sama cahaya. Nah, kalau di kasus ini di materi yang kita pelajarin sekarang berarti cahaya itu bisa cahaya UV sama cahaya visible ya kan. Dilewatin cahaya itu namanya cahaya awal itu namanya I0 atau cahaya yang masuk nih. Cahaya yang masuk. Nah, otomatis ketika dia dilewatin cahaya berarti kan nanti cahaya tersebut tuh bakal diserap ya kan. Awalnya ini biru banget kan, biru pekat nih cahayanya. Ketika dilewatin maka diserap, maka nanti hasilnya itu bakal jadi biru yang agak transparan lah ibaratnya. Jadi awal itu incident light, itu diserap, nanti bakal diteruskan sebagai transmit light di sini nih, atau IT biasanya namanya, atau I doang sama aja deh. Nah nanti dari kalau kita tahu apa namanya intensitas cahaya awal berapa, kita tahu nih dari alatnya. Terus kita juga bisa tahu intensitas cahaya di akhir, ya kan? Berarti kita tahu juga dong intensitas cahaya yang diserap gitu. Nah hubungannya kayak gini nih. Jadi transmitan itu nilai T itu sama dengan IT per I0 ya kan. Cahaya yang diteruskan per cahaya yang masuk. Nah kenapa kita nggak bisa ngukur pakai transmitan? Biasanya dari penelitian terdahulu tuh ketika bentuk transmitan T misalnya sama konsentrasi ya, nanti hubungannya itu dia bakal nggak nggak eksponensial gitu, nggak lurus ibaratnya. Hubungan antara transmitan sama konsentrasi itu nggak lurus, makanya dibuat jadi absorbansi. Nah cara ngubah dari transmitan ke absorbansi itu adalah hubungannya kayak gini nih persamaannya. Absorbansi itu sama dengan A ya kan, A itu sama dengan min log transmitan. Dan transmitan itu kita tahu tuh sama dengan IT per I0, berarti absorbansinya adalah min log IT per I0, walaupun nanti kita makainya yang A doang nih. Nah itu hubungan awalnya kayak gitu. Nah terus absorbansi ini punya hubungan sama ini nih E, B, C, di mana si E itu adalah koefisien, si B itu tebal media, si C itu adalah konsentrasi. Berarti makin besar absorbansinya, maka konsentrasinya juga makin besar ya kan. Itu hubungannya. Berarti kalau kita buat apa namanya grafik nih, ini absorbansi, ini konsentrasi, berarti makin naik absorbansinya, konsentrasi juga makin naik ya kan. Jadi nanti kita bisa bikin hubungan di situ tuh kayak gitu. Nah, di sini ada contoh soal guanosin punya absorbansi maksimum itu 275 nanometer ya. Terus E itu koefisien ekstensinya itu 8400 cm pangkat min 1. Ini sorry nih, belum dipangkatin. Nih di sini sebenarnya. Terus molar pangkat min 1 dan punya panjang kuvet aja nih. Panjang kuvet adalah 1 cm. Nah, terus dengan menggunakan spektrofotometer diketahui atau ditemukan bahwa absorbansi dari guanosin itu adalah 0,7. Nah, sekarang kalian cari berapa konsentrasi dari
gonosinnya ya kan. Jadi kan hubungannya itu A sama dengan E dikali B dikali sama C ya kan. A-nya itu 0,7, E-nya itu yang ini nih 8.400 cm pangkat min 1 M pangkat min 1. Terus B-nya itu dikali sama dengan 1 cm. Terus gonosinnya adalah yang kita cari ya. X deh tulis. Jangan X deh. G aja ya. M, satunya M nih. Nah berarti berapa tuh? Dari gonosinnya berarti G sama dengan 0,7 dibagi 8.400 cm pangkat min 1 M pangkat min 1 dikali 1 cm ya. Kan dicoret berapa tuh hasilnya? Sama nggak sama yang itu tuh? 0,7 dibagi 8.400. Pak. Sama nggak hasilnya? Sama. 0,7 bagi 8.400 sama ya. 8,310 pangkat 5. 8,3 kali 10 pangkat min 5. Satuannya? Lanjut lagi, nah ini alatnya ya. Alatnya sebenarnya ada di Stikes Prima. Kalian yang udah pernah lihat mungkin itu ada di lab farmakologi. Nanti ada ruangan tersendiri tuh. Nah di situ alatnya di situ tuh, spektrofotometer. Nah ini konfigurasinya dari si alat. Jadi di sebelah kiri itu ada sumber cahayanya ya, light source. Itu bisa kalau misalnya di sini berarti UV, lampu UV atau lampu visible ya. Terus lanjut ke monokromator, lanjut ke sampel, terus terakhir ke detektor ya kan. Jadi dari sumber cahaya ini nanti masuk ke monokromator, dia bakal diseleksi tuh si cahayanya. Misalnya kalian baca sampel yang panjang gelombang berapa, 200 gitu misalnya gitu. Nanti panjang gelombang yang selain 200 nanometer bakal dihilangkan gitu supaya nanti lebih ibaratnya lebih selektif pembacaannya kayak gitu ke sampelnya. Nah terus ada juga metode yang ini tergantung alatnya ya. Ada metode yang single beam sama yang double beam. Nah bedanya itu kalau yang single beam itu dia pembacaan antara si sampel dengan standar itu dia terpisah tuh pembacanya. Jadi kita baca sampel terus ganti lagi ke standar gitu. Nah kalau misal double beam dia pembacaan antara sampel dengan standar itu bisa berbarengan gitu. Karena dari si sumber cahayanya nih, dari inputnya itu bisa langsung kebagi dua gitu. Satu ke sampel, satu lagi ke standar gitu. Jadi lebih bagus yang double beam ya. Karena situasinya itu lebih real ibaratnya pembacaannya pada saat yang bersamaan. Nah terus kita bahas satu-satu dari sumber cahayanya dulu. Jadi syaratnya itu dia memiliki range panjang gelombang yang lebar biasanya pemilihannya. Terus yang kedua itu si light source-nya itu atau sumber cahaya itu stabil. Terus dia memiliki waktu hidup yang lama sama biaya pengoperasiannya itu rendah gitu. Si lampunya ini ya. Lampunya UV atau visible gitu. Nah jenis-jenis sumber cahayanya ada dua. Yang pertama itu lampu deuterium. Itu adalah lampu untuk sumber UV. Berarti dari panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer.
Terus ada juga lampu wolfram, yaitu untuk sumber cahaya yang visible atau cahaya tampak. Dia panjang gelombangnya dari 400 sampai 800 nanometer kayak gitu. Nah, terus lanjut ke monokromator, itu tadi fungsinya untuk menyeleksi dan memonokromatiskan sumber cahaya gitu. Ada dua jenis. Yang pertama itu jenisnya prisma, yang sebelah kiri nih. Ini prisma sama yang grating. Grating itu suatu suatu alas yang bentuknya itu berundak-undak nih kayak gini. Kayak duri kayak gitu berundak-undak. Nah, gunanya nanti dia buat, karena di awalnya dia cahaya putih ya, ketika dia terkena prisma kan dia bakal berdifraksi tuh, cahayanya jadi nyebar ibaratnya. Nanti cahaya yang nyebar itu bakal masuk ke slit. Nah, slit ini gunanya buat menseleksi cahaya yang masuk ke sampel gitu. Sama yang grating juga sama, ketika dia mengenai si grating ini, dia bakal berpendar gitu atau berdifraksi. Nanti cahaya yang kita mau dia bakal diseleksi sama yang namanya slit di sini nih. Gitu. Sebelum masuk ke dalam sampel si cahayanya. Nah, terus detektor terakhir itu fungsinya buat menangkap intensitas cahaya yang masuk ke integrator. Nah, biasanya detektor itu, jadi ini setelah sampel ya. Sampel yang udah dibaca, nanti kan cahaya diteruskan tuh. Cahaya yang diteruskan itu bakal dibaca sama si detektor. Nah, biasanya di spektro yang umum dipakai itu, detektornya adalah yang photo multiplier gitu ibaratnya, nama detektornya. Nah, terus aplikasi buat apa si spektro ini? Ada dua utamanya, tapi yang sering itu yang kuantitatif ya. Jadi yang pertama itu buat analisa kualitatif sama analisa yang kuantitatif. Yang kualitatif itu biasanya dia analisa yang berdasarkan jenis dari suatu bahan. Contohnya itu buat identifikasi aktivitas enzim ya. Enzim. Terus yang buat kuantitatif itu analisa berdasarkan jumlah. Kalau kuantitatif kan kualitatif yang pakai L ya, itu jenis. Kalau yang kuantitatif yang pakai N itu adalah berdasarkan jumlah suatu bahan. Jadi kalau yang kuantitatif itu contohnya buat ngukur zat aktif dalam suatu bahan alam misalnya. Kita mau tahu kadar fenolik di apa ya contohnya? Di daun kumis kucing misalnya. Nah, itu bisa pakai spektro tuh. Gitu. Nah, ini yang kualitatif. Contohnya di sini kita mau tahu apakah si sampel itu punya senyawa fenol di sini nih. Gitu. Nah, di sini contohnya dalam sampelnya tuh punya dua senyawa ya. Yang pertama itu paranitrophenol yang sifatnya itu asam, sama paranitrophenolate yang sifatnya itu adalah basa. Nanti kita bisa bedakan si paranitrophenol sama paranitrophenolate itu dari panjang gelombangnya nih di sini nih. Yang paranitrophenol dia punya panjang gelombang 320 ya kan. Si paranitrophenolate dia punya panjang gelombang di 400 gitu. Walaupun nanti pada kenyataannya untuk yang spektro agak sulit ya buat analisa kualitatif. Tapi kalau misalnya dia cuman ada dua campuran di sini, itu masih bisa biasanya. Dan juga panjang gelombangnya lumayan jauh nih. Yang pertama itu 320, yang kedua itu adalah 400 gitu. Kayak gitu buat analisa yang kualitatif ya kan. Terus yang buat kuantitatif berantakan sini. Terus yang buat kuantitatif itu kita bisa menghitung nih ininya kadar dari suatu sampel nih. Di sini contohnya itu ada darah ya, darah blood. Kita mau ukur kadar timbala dalam darah nih, PB-nya. Dia punya absorbansi itu adalah 0,361. Berarti absorbansi dari si sampel adalah 0,361. Nah, terus supaya kita bisa tahu
kadar PB dalam darah itu kita bandingkan sama si standar ya kan. Setelah dibaca, standar itu punya absorbansi 0,474 tuh. Berarti ASTD atau A standar itu adalah 0,474. Dan kita juga udah tahu kalau konsentrasi dari si standar itu adalah 1,75 ppb. Nah, berarti kita mau tahu nih konsentrasi dari sampel berapa tuh. Gitu. Nah, ini kita bisa pakai metode matematika sederhana ya. Perbandingan senilai ya berarti ya. Absorbansi sampel kita tahu, ya kan? A sampelnya tahu, berarti kan dia sebanding sama si C sampel, ya kan? Terus A standar itu sebanding sama C standar, ya kan? Ini kita tahu, ini kita belum tahu ya. Ini kita tahu, sorry. Ini tahu, ini belum tahu nih berapa nih. Nah, berarti cara ngitung gimana tuh? Buat ngitung C sampelnya. Berarti C sampel itu sama dengan kita bandingin aja A standar ya, A sampel sorry, A sampel dibagi sama A standar dikali sama C standar ya kan. Tuh. A sampel itu 0,361, A standar itu 0,474 dikali sama 1,75 C standarnya. Itu hasilnya sama nggak coba? 0,33 bukan? 0,361 dibagi 0,474 dikali 1,75. Ini Bapak. Sama ya? Hasilnya 0, 0, lagi 1,33, satunya ppb kan, karena dia si standarnya adalah ppb yang ngikutin jadinya. Ini cara ini. Terus yang kedua, kalau tadi itu namanya yang single point nih metodenya. Jadi kita bandingin langsung antara si sampel sama standar. Nah, terus cara yang lebih agak presisi lagi ibaratnya, itu namanya cara yang multi point. Jadi kita buat dulu deret standarnya dari 0, 0,1 kayak cara yang kolorimetri tadi ya, 0,3 sampai 0,5. Terus kita baca nih masing-masing absorbansinya. Nanti kan kita dapat diagram ya, kurva gitu, kurva. Nah, dari kurva ini nanti kita punya dapat persamaan tuh, Y sama dengan BX plus A tuh ya. Persamaannya kayak gini. Nanti kita bisa tahu nih, Y itu kan berarti kan absorbansi ya. Terus B itu adalah konsentrasi gitu. Nah, kalau nanti kita baca sampel absorbansinya berapa, kita bisa tahu nih konsentrasinya berapa dari persamaan ini gitu. Gitu. Nah, jadi kayak gini nih. Berarti kan persamaannya Y sama dengan BX plus A ya kan. Ini Y-nya. Ini B ya kan. Slope namanya. Kalau dari grafik. Terus A, ini A-nya nih. A itu intercept. Intercept. Dia yang ibaratnya nempel sama si sumbu Y berarti ini di sini. Nah, kalau di sini berarti kalau ini kan absorbansi ya, ABS. Kalau saya punya konsentrasi sampel, absorbansi sampel, C standarnya nggak tahu ya kita. Oh, kalau saya punya absorbansi sampel 0,8 misalnya. Itu berarti konsentrasi sampelnya berapa tuh jadi itu? Kalau absorbansi sampelnya 0,8 coba. Ini kan berarti kan Y sama dengan 120,71 X
ditambah 0,21. Nah, saya punya konsentrasi sampelnya itu 0,8 nih. Berarti Y-nya kita ganti sama 0,8 ya kan. 120,71 X ditambah 0,21. Berarti X-nya berapa nih? Itu kalau kayak gitu. Berapa hasilnya? Absorbansinya kita punya 0,8 ya kan. Kita mau tahu konsentrasi dari sampelnya berapa tuh dari persamaan tersebut gitu. Berarti gimana nih? 0,8 terus nilai X-nya gimana? Nol koma 8 diapain? Ditambah, dikurang apa dibagi? Dibagi Pak ya? Dibagi sih. Tambah. Kok ditambah? Astagfirullahaladzim. Dikurang dong. Dikurang. Kan definisi. 0, berapa? 0, 21. berapa? 0,21. Terus dibagi sama 20,71. 120,71. Berapa tuh hasilnya? Koma 21 dibagi 120,71. 4 ya Pak? Berapa? 4. Apa nggak kedengeran suaranya? 0,004. Oh ya, berarti 4. Saya dapatkan 4,88 kali 10 pangkat min 3 kayak gitu ya. Jadi caranya tuh, kalau misalnya tadi kan yang single point namanya tuh satu titik, yang ini namanya multi point, tuh yang beberapa titik. Nah terus ini ada apa namanya syarat-syarat kalau kalian ukur pakai spektro. Itu yang pertama dia punya warna yang spesifik, ya khusus yang sinar tampak ya, bisa warna biru, merah, bla 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 hijau gitu. Terus yang kedua, hubungan antara warna sama konsentrasi itu dia berbanding lurus. Tadi kan kita udah bahas tuh. Jadi hubungan antara si absorbansi, supaya nanti hubungan absorbansi sama konsentrasi itu bisa linear gitu, lurus. Terus yang ketiga, warna yang dihasilkan stabil gitu. Kenapa? Nanti jangan sampai misalnya kita agak lama aja baca spektro, di menit pertama itu di absorbansinya misalnya 0,8, tapi di menit kedua itu kok bisa turun jadi 0,6, jangan sampai kayak gitu. Harus stabil ya. Terus reprodusibilitas yang baik. Nah, ini adalah keterulangan berarti ya. Jadi gunanya kalau kita baca lagi dengan metode yang sama dan standar yang sama, maka menghasilkan hasil yang sama kayak gitu. Namanya reprodusibilitas namanya. Terus yang kelima, larutan yang dihasilkan jernih. Itu jangan sampai ada ibaratnya koloid ya, koloid yang ada di larutan tersebut. Nanti bisa mengganggu pembacaan dari si spektronya. Terus yang terakhir itu adalah kepekaan warna yang tinggi. Jadi walaupun dia warnanya konsentrasi rendah, itu kalau bisa dia mempunyai, kalau misalnya visible, punya warna yang bisa menghasilkan absorbansi yang lumayan tinggi nanti. Jadi kita punya konsentrasi yang sedikit, sampelnya bisa dibaca di spektro gitu, karena dia punya kepekaan warna yang tinggi. Jadi kayak gitu. Oke, jadi gitu aja tentang spektrofotometri vivis. Ini ada tugas nih. Saya lupa tadi di PPT sebelumnya belum ada tugasnya. Ini PPT baru dibikin. Ada tugasnya ya. Yang pertama kalian buat skema alir dari spektronya vivis, terus beserta fungsinya. Tadi kan udah dibahas tuh, gampang tinggal lihat doang. Kayak misalnya dari sumber cahaya fungsinya buat apa, terus monokromator fungsi buat apa, slit fungsinya buat apa, kuvet, terus detektor, terakhir sama integrator fungsi buat apa. Nah terus
Di sini ada contoh soal. Jadi sebuah metode analisis dalam darah ya, dengan mengukur standar timbal, dia menghasilkan absorbansi 0,49 dengan konsentrasi standar itu 1,81. Nah, pertanyaan pertama, metode apa yang digunakan tuh di situ? Tadi kan udah dibahas tuh. Terus yang kedua, pertanyaannya, berapa konsentrasi timbal yang ada dalam darah jika diketahui absorbansinya adalah 0,455 gitu. Tinggal kalian hitung pakai metode yang ketahuan ya, Bang, itu pokoknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang spektrofotometri Vivis?